Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Andrianti dengan NIM G1D1211045. Di sini saya akan memaparkan materi tentang teori dan konsep potret pembangunan kesehatan dan SKN. Pengertian SKN. SKN adalah suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dari rumusan pengertian di atas, jelaslah SKN tidak hanya menghimpun upaya sektor kesehatan saja, melainkan juga upaya dari berbagai sektor lainnya termasuk masyarakat dan swasta. Tujuan SKN. Tujuan SKN adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Selanjutnya adalah asas-asas yang mendukung SKN. Ada perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, keadilan, penghormatan hak asasi manusia, sinergisme dan kemitraan yang dinamis, komitmen dan tata pemerintahan yang baik, legalitas, antisipatif dan proaktif, gender dan non-diskriminatif, dan kearifan lokal. Kedudukan SKN. A. Kedudukan SKN terhadap suprasistem SKN. B. Kedudukan SKN terhadap sistem nasional lain. C. Kedudukan SKN terhadap sistem kesehatan daerah atau SKD. D. Kedudukan SKN terhadap berbagai sistem kemasyarakatan termasuk swasta. Pengelolaan kesehatan dalam SKN. Pengelolaan kesehatan adalah proses atau cara mencapai tujuan pembangunan kesehatan melalui pengelolaan upaya kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, sediaan farmasi, alkes dan makanan, manajemen, informasi dan regulasi kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan dan penyelenggaraan pembangunan kesehatan dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai 1. Pro-rakyat, 2. Inklusif, 3. Responsif, 4. Efektif, 5. Bersih. Kemudian, pengelolaan kesehatan mencakup perencanaan, pengaturan, pembinaan dan pengawasan evaluasi, sumber daya manusia. Pelaksanaan SKN perlu mempertimbangkan determinan sosial antara lain kondisi kehidupan sehari-hari, tingkat pendidikan, pendapatan keluarga, distribusi kewenangan, keamanan, sumber daya, kesadaran masyarakat, kemampuan tenaga kesehatan dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Sistem pembiayaan kesehatan. Sistem pembiayaan adalah pengelolaan berbagai upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan. Hal-hal yang menjadi dasar pembangunan kesehatan antara lain perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, pengutamaan dan manfaat. Arah pembangunan kesehatan. Secara umum, tata laksana di bidang kesehatan harus dimulai dari upaya promotif dan preventif yang berintegrasi dengan upaya kuratif dan rehabilitatif. Dengan demikian, dibutuhkan perubahan orientasi pembangunan kesehatan menuju pembangunan kesehatan berparadigma sehat. Secara khusus, upaya kesehatan dapat dilaksanakan dengan berkualitas, serasi, bersinergi dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tujuan pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tantangan kedokteran atau kesehatan modern. Globalisasi akan berdampak pada semua segi kehidupan, termasuk di dalamnya aspek pelayanan kesehatan. Dalam fase globalisasi tersebut, semua negara akan saling tergantung dengan negara lainnya, yang berarti tidak ada satu bangsa di dunia ini yang dapat berdiri sendiri.
walaupun negara atau bangsa tersebut telah menjadi negara maju atau negara industri. Tantangan-tantangan ini tentunya akan berdampak pada perkembangan pelayanan kesehatan di tanah air Indonesia. Tantangan yang dihadapi dalam bidang kesehatan di masa depan adalah munculnya berbagai penyakit-penyakit baru di dunia akibat mutasi berbagai jenis virus dan bakteri, serta dampak dari perubahan kondisi lingkungan dan gaya hidup umat manusia. Masalah kesehatan dan pola perubahan penyakit. Dalam pelaksanaannya, pembangunan kesehatan menghadapi berbagai permasalahan. Kini Indonesia tengah mengalami perubahan pola penyakit yang sering disebut transisi epidemiologi. Perubahan ini ditandai dengan meningkatnya kasus kematian dan kesakitan akibat penyakit tidak menular atau PTM seperti stroke, jantung, diabetes, atau kanker. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.